Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menawarkan dan mengiklankan produk pangan lokal Indonesia. Hal yang pertama kita akan pelajari yaitu teks argumentasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian teks argumentasi. Jadi, apa sih itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah tulisan yang membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Teks argumentasi ditulis secara kritis dan logis agar dapat memengaruhi pembaca. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks argumentasi. 1. Memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis oleh penulis. 2. Memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data yang valid. 3. Berisi mengenai teks yang memberikan pendapat dengan adanya data yang jelas. 4. Adanya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang telah tervalidasi. 5. Diakhiri dengan menulis simpulan dan kalimat penutup yang digunakan untuk memperkuat argumen. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung teks argumentasi. Ide pokok merupakan rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf ide pokok dituangkan dalam kalimat utama. Jadi, letak ide pokok umumnya mengikuti keberadaan kalimat utama. Cara mengetahui ide pokok yaitu harus benar-benar memahami isi teks. Lalu, pembaca dapat merumuskan sendiri ide pokok setelah mengetahui seluruh informasi dalam isi teks. Ide pokok tersebut akan menjadi pokok informasi dalam sebuah teks argumentasi. Berdasarkan letak kalimat utamanya, sebuah paragraf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Kalimat utama yang berisi ide pokok berada di awal paragraf, lalu diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Kalimat-kalimat penjelas mengawali paragraf kemudian ditutup dengan kalimat utama yang berisi ide pokok. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan atau cara menulis teks argumentasi. Yang pertama, pendahuluan. Berisi teks yang ditujukan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan, atau menunjukkan dasar-dasar perlunya argumen disampaikan. Yang kedua, tubuh argumen. Berisi teks yang ditujukan untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam argumen. Yang ketiga, kesimpulan. Berisi teks yang bertujuan membuktikan kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Yang terakhir yaitu pola pengembangan teks argumentasi. Agar teks argumentasi yang kalian tulis lebih menarik, kalian perlu mengetahui pola-pola pengembangan teks. Teks argumentasi memiliki dua jenis pola pengembangan teks, yaitu yang pertama pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan teks argumentasi sebab akibat diawali dengan peristiwa yang dianggap menjadi penyebab. Kemudian teks selanjutnya berupa efek atau akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Yang kedua, pola pengembangan akibat sebab. Pola pengembangan akibat sebab dimulai dari menjelaskan suatu masalah yang dianggap sebagai akibat, kemudian bergerak menuju ke peristiwa yang dianggap sebagai penyebab peristiwa yang terjadi dalam teks argumentasi. Nah, ini adalah contoh singkat dari teks argumentasi tentang kemacetan di Jakarta.
Materi yang kedua yaitu tentang poster. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari poster. Poster itu apa sih? Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster diartikan sebagai plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Sebagai salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, poster dapat diketahui karena memiliki ciri khas. Ciri-ciri poster dapat dicermati sebagai berikut. Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Yang keempat, menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Yang kelima, dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Yang keenam, isi tidak bertele-tele. Yang ketujuh, dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Yang kedelapan, terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau kombinasinya. Yang kesembilan, didesain di atas sebuah kertas atau kain. Poster perlu disusun dengan baik agar dapat menarik perhatian dan mampu menyampaikan informasi. Untuk itu, perlu memperhatikan syarat-syarat poster sebagai berikut. Yang pertama, desain grafis poster harus memuat komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung. Yang ketiga, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami. Yang kelima, poster bisa dibaca sambil lalu dan menarik minat khalayak umum atau masyarakat. Nah, gambar di atas merupakan contoh dari poster. Pada gambar pertama merupakan contoh poster propaganda, yaitu poster yang digunakan untuk memotivasi orang-orang agar tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan memengaruhi pembacanya. Pada gambar kedua yaitu contoh poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisi informasi pelayanan bagi masyarakat seperti layanan kesehatan dan sebagainya. Pada gambar ketiga yaitu contoh poster pendidikan, yaitu poster yang berisi informasi edukatif bagi orang banyak. Nah, itu dia merupakan materi dari menawarkan dan mengiklankan produk pangan lokal Indonesia. Yang pertama yaitu materi mengenai teks argumentasi, dan yang kedua yaitu mengenal poster sebagai jenis teks persuasi. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih.